sama-sama mau belajar tentang kita mau kenali green flag dan red flag dalam relationship begitu. Saya akan izin share screen, teman-teman. Oke. Udah. Oke. Ini kenal green flags dan red flags dalam hubungan. Acara ini bisa terjadi juga berkat dukungan dan kolaborasi dari teman-teman CFAM. CFAM itu adalah Southeast Asia Feminist Network dan juga Papua Insight. Kami didukung oleh dua antara kita punya narasumber dan teman-teman. Narasumbernya siapa nanti saya akan kenalkan ke teman-teman. Tapi sebelumnya mungkin kita bicara soal aturan dulu ya teman-teman. Jadi memang di Zoom ini kita punya aturan di mana teman-teman selama materi berlangsung, teman-teman diharapkan untuk mematikan atau mute teman-teman punya audio. Tujuannya apa? Supaya tidak membuat narasumber ke distraksi begitu ya. Dalam sesi tanya jawab, teman-teman bisa menyampaikan teman-teman punya pertanyaan lewat chatroom. Atau misalkan narasumber ingin berinteraksi dengan teman-teman gitu. Mau tanya teman-teman punya pendapat, mau tanya teman-teman punya perasaan. Teman-teman boleh sekali meresponnya dengan menyampaikannya melalui chatroom, atau kalau misalkan narasumber memberikan kesempatan buat teman-teman untuk bicara, teman-teman boleh sekali unmute dan bicara. Teman-teman, kita membuat forum ini dengan tujuan supaya kita saling support. Jadi ini adalah forum yang dimana kita saling support. Jadi mari kita saling support di sini. Lalu di akhir acara, setelah acara ditutup, kita akan masih buka Zoom selama 15-30 menit ke depan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau berkenalan, teman-teman mau berjejaring, mau cerita-cerita, saling sapa, silakan. Kami membuka ruang itu untuk teman-teman semua. Ini kita punya susunan acara, kita akan belajar selama ini di sesi kita akan belajar selama kurang lebih 50 menit, lalu ada tanya jawab, lalu closing statement dan penutupan. Tapi ini kan susunan acara saja ya teman-teman, bisa jadi kita akan dinamis saja begitu. Jadi kita akan sama-sama belajar di sini. Nanti narasumber juga akan berinteraksi dengan kita selama sesi berlangsung. Ini adalah narasumber kita. Narasumber kita adalah Mbak Alvini Angelica. Mbak Alvi merupakan psikolog klinis. Jadi Mbak Alvi banyak sekali menolong teman-teman dengan kondisi-kondisi khusus begitu. Jadi membantu memproses trauma dengan cara-cara yang lebih holistik. Nanti Mbak Alvi akan cerita bagaimana metode-metode yang Mbak Alvi gunakan dalam Mbak Alvi menolong teman-teman dalam memproses traumanya begitu. Mungkin itu. Oh ya, kita juga mau berterima kasih. Tadi saya sudah bilang ya, kita punya partners, ada Papua Insight dan CFAM. Terima kasih karena mendukung kita sehingga kita bisa melangsungkan sesi ini. Oke, itu mungkin perkenalan pengantar dari saya. Selanjutnya, kita akan langsung saja masuk ke dalam kita punya sesi. Mungkin silakan buat Mbak Alvi mungkin memperkenalkan diri, lalu langsung kita mulai saja dengan kita punya sesi ya Mbak. Oke. Ya, kepada Mbak Alvi kami persilakan. Oke, terima kasih Hana, terima kasih juga Olive udah memberikan kesempatan ya untuk sharing di sini. Sifatnya santai, kita ngobrol-ngobrol bareng, nanti ada share materi, juga banyak interaktifnya ya.
Nah, saya akan mulai dengan membuka materinya. Di situ ada perkenalan juga. Nanti sambil buka materi, sambil berkenalan ya dengan teman-teman. Sebentar. Salah. Salah materi. Sebentar. Oke. Oke. Ubah ke slideshow. Oke. Udah kelihatan, teman-teman? Udah ya? Oke. Jadi, baku sayang dengan cara yang benar. Ya. Tadi udah dijelasin sama Hana apa itu baku sayang. Lalu, next-nya, dia nggak mau next dong. Sebentar ya. Dia nggak mau move on. Oke. Slideshow dulu. Dia nggak mau slideshow. Dia nggak mau sih. Ya nggak apa-apa deh. Salah. Bentar ya. Ini agak ini nih. Nah, kelihatan nggak sih, Han? Kelihatan, Mbak? Kelihatan ya. Ya. Tapi kok dia nggak mau slideshow? Kenapa ya? Bentar. Kenapa kamu nggak mau slideshow? Coba. Mbak Alfi mau saya bantu kalau misalkan ini. Oke, boleh. Bentar ya. Aku ini dulu. Penasaran sebenarnya. Penasaran banget. Kenapa dia Kadang begitu? begitu suka bikin greget. Ini semakin Hmm, tidak bisa semakin ingin tahu. iya. Gemes. Oke. Nah, oke. Oke, saya berkenalan dulu. Nama saya Alfiani Angelica, panggilannya Alfi. Background saya bersekolah dulu pertama kali mengenal universitas itu ya jurusannya sebenarnya teknik industri. Lalu selesai teknik industri, saya kerja di Astra 10 tahun. Lalu kepikiran jadi psikolog klinis, karena dulu nggak boleh oleh orang tua, tapi setelah punya uang, saya sekolah lagi sendiri, 7 tahun selesai untuk jadi psikolog klinis di UI. Lalu saya mengambil, terakhir ini saya baru lulus tahun kemarin, D3 akupunktur di Rumah Sakit Dr. Supraun Malang, karena mengikuti jalur trauma, yaitu trauma itu perginya ke tubuh, jadi penasaran sama tubuhnya daripada kita sekolah kedokteran lagi kan ya, ntar nggak selesai-selesai gitu. Jadi ini kedokterannya timur deh. Lalu yang lain-lainnya mungkin di sini saya seorang hipnoterapis, lalu juga ada metode tapping, mungkin teman-teman udah tahu juga, emotional freedom technique, lalu ada yoga, jadi terus kapasitar multiplier itu teknik-teknik healing yang berupa gerak, nafas, sentuh, dan hening. Lalu ada brain spotting, batch flower remedies, dan lain-lainnya ya. Batch flower tuh ramuan air bunga, dan belakangan saya lagi mulai mendalami soal sistem syaraf ya. Nanti berikutnya mungkin kalau udah lebih settle di sistem syaraf, saya share lagi terkait dengan sistem syaraf. Lalu profesional activity saya dulu ya saya bekerja di Astra, nggak ada hubungannya sama sekali dengan HRD, jadi saya dulu lebih ke jualan motor terakhir gitu ya, retail sales nasional. Lalu saya mendirikan Enlight Mind dan saya menggabungkan berbagai macam profesional ya di Enlight Mind sini. Jadi ada psikolog klinis dewasa di sini, lalu ada Japanese acupuncture karena ada banyak cerita juga teman-teman yang mengalami trauma sulit untuk menerima terapi langsung dalam bentuk psikoterapi ya, karena seringkali pada saat psikoterapi dilakukan mungkin badan tiba-tiba demam dan kita tidak bisa melanjutkan apa-apa, tapi bisa diatasi dengan melakukan akupunktur. Dan Japanese acupuncture is very special karena pendekatannya itu sangat lembut sekali, bahkan untuk jarumnya pun kebanyakan memang hanya di permukaan saja, jarumnya itu tidur bahkan gitu ya. Bahkan untuk mereka yang memang memiliki trauma fisik, kekerasan fisik itu
satuan dari pijatan dari tangan di jalur meridian itu udah cukup buat badan mereka. Jadi kita memperkenalkannya pelan-pelan untuk ketemu dengan jarum ya. Jadi sangat lembut sekali. Selain itu juga dengan moksa ya. Moksa itu juga dari daun mogurt itu dibakar dengan dupa, ditaruh di bagian tertentu di tubuh sehingga menimbulkan efek hangat ke organ ya. Itu sangat menenangkan sekali. Boleh teman-teman kalau mau nyoba setiap hari Selasa ada di Enlight Mind. Selain itu kita juga di sini ada practitioner yang terkait dengan raindrop therapy. Raindrop therapy is very relaxing juga ya, dengan essential oil. Lalu juga ada yoga mungkin itu lebih ke dalam seksi workshop. Lalu ada points of view. Saya juga sempat nyicip points of view. Tapi di sini ada yang khusus lebih mendalami points of view yaitu Sheila. Yang biasa kita pakai terapinya banyak brain spotting juga di sini. Lalu kita juga ada yang terkait dengan strength training ya, karena otot kita ketika dilatih akan menyemprotkan protein yang relaxing ya, dan nanti yang menghandle ada Mbak Putri Ari di sini juga, yang kadang-kadang dia bertemu dengan klien-klien yang memang ingin memperbaiki otot di tubuh gitu ya. Nah kita bisa tuh konseling seperti itu gitu ya. Nah, lalu ke depannya juga akan masuk sound healing nanti. Ditunggu tanggal mainnya, jadi ini lebih holistik sifatnya. Lalu sehari-hari saya berpraktek di Enlight Mind, psikolog klinis, dan Japanese Acupuncturist in Training masih dengan guru saya, karena D3 akupunkturnya itu belajarnya lebih ke traditional Chinese medicine, tapi aplikasinya Japanese, which is berbeda lagi gitu. Lalu saya juga bantu gembala baik, safe house ya di Jatinegara, dan nanti tanggal 19 Desember ini saya ke Batam untuk gembala baik juga, karya mereka menolong korban-korban yang mengalami kekerasan ya, KDRT, lalu perdagangan perempuan seperti itu. Lalu sebelumnya saya juga banyak berkiprahnya untuk teman-teman skizofrenia. Belakangan ini saya mengakhiri kegiatan itu, lalu saya menjadi trainer atau resource person, specialization-nya di psychological trauma dan abuse, terutama hubungannya dengan tubuh. Lalu freelance corporate assessor, ini juga akan segera saya akhiri di tahun ini. Kira-kira itu profil saya. Saya lanjut. Oke. Sebelumnya kita akan lakukan sesi points of view yang tadi saya bilang ya. Nah, apa itu sesi points of view? Sesi points of view itu adalah sesi refleksi sebenarnya dengan menggunakan kartu. Kartu-kartu ini kartu-kartu bergambar, di mana nanti saya akan meminta sharing dari mungkin 2 orang gitu ya, 2 atau 3 orang nanti atas refleksi yang dilakukannya. Mungkin teman-teman kalau ada kertas boleh disiapkan kertas kosong dengan alat tulis. Nah, jadi kita akan menyiapkan hati yang terbuka, ada bolpen dan kertas, siap ruang dan hadir sepenuhnya. Oke. Sudah semua teman-teman? Ada bolpen dan kertas? Oke, kalau udah kita lanjutin ya. Nah, kita sepakat dulu ya teman-teman ya, bahwa di ruangan ini adalah tempat yang aman bagi kita berbagi cerita, tidak ada judgement, tidak ada ekspektasi, dan apa yang di-sharingkan akan tetap berada dalam ruang Zoom ini. Setuju teman-teman? Setuju? Setuju, Mbak. Setuju? Oke. Setuju, Mbak. Oke, sip-sip. Saya lanjut ya. Jadi kita akan mulai dengan refleksi di awal. Nah, di dalam points of view, apa itu points of view ya? Points of view itu sebenarnya ya tadi ya, sebuah tools untuk melakukan refleksi ke kedalaman diri berupa kartu-kartu bergambar seperti yang dilihat oleh teman-teman. Dibuat oleh 2 orang sahabat, yaitu Yaron Golan dan Efrat Shani, yang terinspirasi dalam film Pay It Forward. Isinya gambar dan tulisan kartunya. Dan di dalam points of view, semua sudut pandang dihargai. Tidak ada benar, tidak ada salah. Namanya juga points of view, atau kalau dibilang cepat, points of view, jadi POV ya, yang sekarang lagi tren gitu ya, sudut pandang. Jadi membantu orang untuk mengeksplorasi sudut pandangnya melalui media gambar. Dan juga mungkin tulisan nanti yang ada.
Nah, ada 4 tahapan di dalam points of view. Yang pertama itu pause, jadi kita akan sama-sama berjeda, nanti ada lagu yang akan saya putarkan untuk menjadi pengantar refleksi kita. Lalu yang kedua kita akan expand, jadi kita akan membuka kartu, nanti melihat kita akan melakukan eksplorasi untuk mengekspand sudut pandang kita terhadap apa yang kita lihat terkait dengan pertanyaan yang nanti ada. Lalu kita akan melakukan fokus dengan guide-guide dari pertanyaan dan refleksi ke dalam diri. Lalu yang terakhir itu biasanya action, ya, rencana mau ngapain gitu. Nah, tapi di sini saya akan membuka sampai ke mungkin nomor 3 ya, karena saya ingin menghantarkan saja sebenarnya di sini. Nah, lalu selanjutnya, sorry, dia macet lagi. Saya stop share dulu. Grogi gitu memang. Nah, ini. Oke. Nah, di sini kelihatan ada sebuah kartu ya, teman-teman. Kartunya itu mungkin nggak mau di-share screen. Belum kelihatan share screen ya. Sudah kelihatan. Oh, udah ya. Oke. Ya kelihatan share screen. Oh ya udah. Oke. Nah, bagaimana kita mengobservasi foto di points of view ya. Jadi kita coba lihat dari banyak sudut pandang, nggak ada sudut pandang yang benar dan salah. Lalu teman-teman nanti memperhatikan realita, detail, warna, bayangan. Terus kalau di zoom in, apa yang kita perhatikan. Kalau di zoom out, bagaimana kisah, sensasi, memori, dan insight apa yang kita dapatkan dari gambar itu ya. Oke, sebagai contoh aja nih, kita cobain ya. Ada 2 orang. Ayo, siapa yang mau jadi volunteer di sini untuk memberitahu kepada kita semua ya. Apa yang pertama kali eye-catching buat mata kamu? Ayo, siapa yang orang pertama mau ngomong? Dari kartu ini, apa yang paling eye-catching buat kamu? Ada? Halo Kak, saya Sabina. Oh Di sini ya, saya Sabina. ya, yang saya lihat di sini ada kayak semacam permen ya warna-warni gitu. Batu Permen apa warna permen merah. gitu ya. Ya, itu eye-catching buat kamu ya? Iya, jadi jarinya nunjuk ke situ ya. Oh, yang permen yang lagi ditunjuk itu yang Ya, benar. eye-catching buat Ya. kamu ya. Ada memori terkait itu, Sabina? Saya hanya cuma suka warnanya karena colorful kan gitu Kak. Ya, Colorful itu ya. Oke, ya. interesting. Iya. Thank you, Sabina. Ada Ya, lagi yang lain yang pertama kali menangkapnya berbeda dari Sabina. Siapa? Ayo. Yuk, yuk. Satu lagi saja. Yo, siapakah? Mbak Alfi, saya boleh deh. Saya malah Boleh. malah malah fokusnya ke itu yang di bawah hijau nih. Karena saya ya, apa Oh, ya? hijau. Itu notes ya. Oh, nuts itu. Nuts ya. Iya, soalnya Eh, kayak langsung ingat nuts yang tadi pagi aku makan sih. Jadi langsung kayak oh, langsung kayak fokusnya di situ. langsung fokusnya ke situ ya. Iya. Iya, iya. Ya, itu tadi ya, artinya points of view kita bisa beda-beda, walaupun gambarnya sama yang kita lihat ya, karena ada memori kita, pengalaman kita gitu ya. Jadi, kartu ini hanya penghantar saja bagi kita. Oke, cukup jelas ya sampai sini ya. Kita lanjut lagi. Berikutnya, dia stop terus. Berikutnya, kita masuk. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan jeda ya. Nah, jeda ini sebenarnya adalah sebuah langkah awal ya untuk menelaah ke kedalaman diri kita. Buat nanti bekal kita mendapatkan insight dan temuan-temuan lain ya. Nah, kadang-kadang dalam hidup ini kita malah terpaksa harus mengambil jeda. Kadang dipaksa ya. Kayak baru-baru tahun-tahun kemarin terjadi apa tuh yang baru dilakukan semesta sama kita sehingga kita terpaksa mengambil jeda. Apa yang terjadi, teman-teman?
Pandemi COVID, Mbak. Pandemi COVID, betul banget ya. Jadi tiba-tiba semuanya berhenti. Nah, kali ini kita akan memilih sendiri untuk berjeda ya, untuk bertemu dengan diri kita sendiri. Nah, saya akan memasang sebuah lagu. Saya akan stop share dulu di sini gambarnya. Kita kembali ke halaman ini. Saya akan menyetelkan sebuah lagu. Sebentar. Oke. Nah, lagu ini boleh teman-teman renungkan, kita dengerin dulu kurang lebih 3 menit lagunya ya. Nah, lagu ini akan menghantarkan kita ke pertanyaan yang nanti akan kita jumpai. Oke? Akan mulai lagunya. Silahkan didengarkan dengan baik. Sudah terdengar? Sudah ya? Siapakah itu yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Mata itu, wajah itu, jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. Utuh.
Oke, baik. Oke, baik, teman-teman. Nah, kita akan lanjut ya. Saya akan sharingkan lagi materinya. Saya kembali dulu ke basic. Oke. Nah, saya punya sebuah pertanyaan ini, teman-teman. Teman-teman tadi udah memegang pulpen kertas ya. Mungkin boleh dicatat. Pertanyaannya. Bagaimana saya melihat diri saya? Bagaimana saya melihat diri saya? Lalu berikutnya saya minta tolong sama teman-teman untuk memilih, salah satu dari gambar berikut ini. Bentar ya. Nah, nomor 1, 2, 3, atau 4. Mana yang kira-kira teman-teman mau pilih? Kalau udah selesai menentukan nomor, satu orang satu aja ya pilihnya. Nomor berapa maunya gitu ya. Sudah dipilih semuanya? Kalau udah, kita akan lihat, dibuka gambar berikutnya. Nah, itu yang tadi teman-teman pilih. Saya punya pertanyaan dan saya minta tolong pada teman-teman untuk dijawab di kertas. Kita akan fokus dulu kepada gambar yang memang teman-teman udah pilih tadi ya. Yang nomor 1, lihat gambar nomor 1. Gambarnya kelihatankah? Saya coba untuk tayangkan ininya. Kelihatan nggak sih? Slide share, ininya udah kelihatan slideshow-nya? Udah terlihat, Mbak. Udah ya? Oke. Bentar. Di mana sih? Ini ya? Oke. Nah, sekarang saya meminta tolong sama teman-teman untuk menjawab fotonya dulu yang dilihat ya. Apa yang menarik sih sebenarnya buat saya dari foto itu? Jadi fotonya dulu. Abaikan dulu tulisannya. Apa yang menarik dari foto itu? Sosoknya, detailnya, latar belakangnya, warnanya, cahayanya, dan bayangannya. Coba teman-teman lihat. Apa yang menarik dari foto itu bagi saya? Lalu perhatikan lagi detail apa yang penting Bang bagi saya. Dan kenapa kok detail itu jadi penting buat saya? Lalu, apa yang hilang dari foto itu menurut saya? Dan apa yang akan saya tambahkan ke dalamnya? Apa yang hilang dari foto itu dan apa yang akan saya tambahkan ke dalam? Dah, kalau mungkin saya bisa masuk nih ke foto itu, di mana saya mau menempatkan diri saya di dalam foto itu? Di mana saya mau menempatkan diri saya di dalam foto itu kalau saya bisa masuk ke dalam foto itu? Lalu saya suka atau tidak dengan foto itu? Dan kenapa? Kalau suka, kenapa? Kalau nggak suka, kenapa? Lalu, emosi, perasaan, atau ingatan apa yang muncul ketika saya melihat foto itu? Emosi, perasaan, ingatan apa yang muncul
ketika saya melihat foto itu? Dan bagaimana foto itu terhubung dengan pertanyaan yang tadi? Pertanyaan tadi, bagaimana saya melihat diri saya ya? Apa hubungannya ya foto itu dengan pertanyaan yang tadi? Apa hubungannya foto sama pertanyaan yang tadi? Bagaimana saya melihat diri saya loh? Kok saya dapat kartu ini ya? Mana tuh? Pertanyaan itu terjawab lewat gambar ini. Kalau sudah, coba perhatikan kata. Kata ya, yang ada di situ ya. Teman-teman terbaca katanya yang ada di situ? Baca saja kata yang ada di pilihan foto kamu tadi. Kalau nomor 3, baca nomor 3, nomor 4, baca nomor 4 ya. Coba diperhatikan, apakah saya suka atau tidak suka dengan kata itu dan mengapa? Suka atau tidak sih saya dengan kata itu? Dan kenapa? Lalu emosi, perasaan, ingatan apa yang muncul ketika saya membaca kata yang ada di situ? Emosi, perasaan, ingatan apa yang muncul ketika saya membaca kata itu? Terus apa hubungannya ya kata yang ada di situ dengan fotonya? Apa hubungannya kata yang ada di situ dengan fotonya? Lalu, bagaimana kata yang ada di situ menjawab pertanyaan tadi? Tentang bagaimana saya melihat diri saya terkoneksi dengan kata yang sekarang saya dapatkan dari gambar yang saya pilih tadi, dari kartu yang saya pilih. Bagaimana saya melihat diri saya dalam koneksi dengan kata yang ada di kartu pilihan saya. Oke. Sudah semua teman-teman? Oke. Nah, sekarang saya izin untuk stop share dulu. Udah semua teman-teman ngeliat gambarnya? Boleh difoto, boleh. Kalau misalnya nanti buat diamati lagi, mau difoto, nggak apa-apa. Biar nanti bisa dilihat lagi. Udah? Kalau udah, saya stop share. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau sharing. Ada yang mungkin mau sharing lebih dahulu? Siapakah? Terkait dengan pertanyaan tadi. Yuks. Di sini ada siapa jadi? Ada Linda, ada Marina, Dortina, Ciki, Mita, Fani, Alfrida, Yuli, Meli, Mita, Hani, Laura, Sabina. Ayo yuk, ada yang mau sharing kah? Hana, Hah? Siapa? Fani. Oh ya, ayo Fani. Ayo Fani, gimana Fani? Boleh. Mau sharing apa yang tadi dapat kartu yang mana, Fani? Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya. Saya ingin sharing sedikit dari apa yang saya dapat dari materi di hari ini. Oke. Tentang pertanyaan seperti apa saya melihat diri saya, terus saya kaitkan dengan gambar yang tadi telah saya lihat gitu.
Dapat nomor berapa, Van? Saya pilih nomor 2. Terus saya tidak menyangka kalau ya, saya pilih nomor 2 karena saya anak kedua. Terus saya Oke. suka angka 2 gitu. Oh, wow. Jadi angka kesukaan saya adalah angka nomor 2. I Nah, see. jadi tadi pertanyaan mendalam itu seperti apa saya melihat diri saya. Di sini saya melihat diri saya sebelum saya melihat gambar ya. Gitu. Iya. Jadi saya melihat diri saya orangnya sabar. Saya berani untuk mengambil keputusan, sekalipun saya tidak tahu ke depannya apa yang akan saya dapat. Tapi saya berani untuk mengambil keputusan dan saya bertanggung jawab dengan keputusan yang saya ambil itu. Oke. Saya mandiri, tapi kekurangan saya adalah saya sulit sekali untuk percaya dengan orang. Oke. Gitu. Nah, Nah, kebetulan, ya, ketika saya melihat gambarnya, dari gambar yang saya amati itu tangannya itu menutupi matanya itu seperti demikian. Gitu. Terus saya baca kata di bawah Ini itu, ya. iya benar. Terus saya baca kata di bawahnya itu Trust. percaya. Percaya. Akhirnya, tadi pertanyaannya perasaan gitu. Saya introspeksi diri saya lagi. Iya, ternyata saya memang sulit untuk percaya orang. Terus, oh ternyata ada hubungannya juga gitu. Seperti Kaget demikian. dong, Van, ya. Ya. Terus warna kesukaan apa? Saya suka warna hitam gitu. Jadi dari gambar ini saya suka gambarnya, tapi mengintrospeksi kembali diri saya, ya memang saya sulit untuk percaya orang. Benar-benar susah. Dan itu kadang jadi kelebihan, tapi kadang juga jadi kekurangan gitu. Oke. Itu yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Nice. Thank you ya, Van. You're welcome. Oke, yuk. Teman lain, ada yang mau sharing? Siapakah? Ayo. Rina udah buka mic. Aku yakin ntar lagi buka kamera. Ayo, Rin. Pasti mau sharing kan? Masih connecting. Oh, nggak jadi. Oke, siapa-siapa yang mau sharing lagi, yuk. Ayo, Saya di mau sini. deh Mbak Alfi. Boleh. Yuk, Han. Yang mana tadi dapatnya, Han? Saya pilih nomor 4 Mbak Alfi. Oke, nomor 4 tuh kartunya tadi gambarnya yang di sebelah fear ya, berarti Yang ya. beban, load. Oh, load. Oke, load. Ya, gimana, Han? Yang menarik buat saya adalah saya melihat ada orang mikul beban besar banget, tinggi gitu ya, Iya. di belakang. Nah, detailnya tuh ya di beban itu. Kalau saya detailnya di beban itu. Terus Oke. yang hilang dari foto itu, kayaknya yang hilang ini kendaraan. Harusnya ada kendaraan tuh di situ. Pick up kali di situ. Kenapa harus ada pick up, Han? Ya, kita kan di sebelahnya tuh jalanan ya. Terus ngapain dia mikul sendirian gitu? Ya udah pick up lah, itu aksesnya ada. Mau pick up, cara pick up. Nah, kalau saya jadi apa di situ, saya akan jadi orang yang cari pick up. Oke. Jadi mobil. Gemes ya. Iya, kayak ngapain? Oke. Terus yang nggak disukain adalah fotonya hitam putih, nggak suka warna hitam putih. Kayak dark banget. Terus nggak suka lagi karena dia harus memikul itu gitu sendirian lagi. Oke. Bebannya banyak. Terus emosinya yang dirasa adalah ini ngerasa kayaknya dia capek deh. Terus pasti marah kayak jauh mungkin jalan berat. Iya. Capek, marah. Terus mungkin sebel, sedih. Kayaknya itu. Oke. Lalu apa yang saya lihat dari diri saya berkaitan dengan jawaban saya yang tadi adalah saya orangnya strategis. Oh, oke. Solutif gitu. Ada masalah, solusinya apa gitu. Terus saya juga melihat diri saya kayak penolong deh. Ya, saya nggak tegaan gitu melihat dia mikul beban segituan sendiri. Terus ya sama saya juga kayaknya nggak suka kalau kerja sendirian deh. Saya tuh suka dia dalam tim. Kayak nggak bisa, kayak ngerasa kalau sendirian jadinya bebannya tinggi, banyak, berat, apa segala macam. Kalau dalam tim mungkin kita bisa bagi-bagi beban itu. Nah, berkaitan dengan kata yang dilihat, apakah suka atau nggak suka, sebenarnya so-so Mbak, kalau saya.
tengah-tengah karena kalau ada beban tuh berarti ada tanggung jawab gitu. Iya. Semakin tinggi beban, semakin berat beban, ya tanggung jawabnya juga semakin berat. Tapi juga pun beban itu membuat kita bergerak, itu drive kita buat bergerak. Artinya kalau kayak somehow melihat beban juga sebagai masalah, jadi kalau ada masalah tuh ngedrive kita untuk terus bergerak begitu. Oke. Terus apa lagi ya? Hubungan dengan pertanyaan tadi ya. Oh ya, hubungan saya melihat diri saya gimana. Oh ini kadang-kadang juga mungkin saya kadang-kadang melihat diri saya ini sih. Kayaknya kadang-kadang saya jadi beban deh buat orang lain. Kenapa Tuhan? Kayak ribet gitu orangnya kan. Somehow. Jadi kayak kayak ribet orangnya. Jadi mikir kayak kayaknya kalau dalam pertemanan kadang-kadang kita jadi beban deh buat orang lain. Yang kayak gitu, Mbak. Kayak suka sungkan. Suka sungkan ya. Ya, kayak gitu. Terus tapi saya juga penolong, saya juga suka nolongin orang gitu. Oke. Ada hubungannya tuh antara penolong dengan tadi suka bikin ribet gitu. Kayak people pleaser ya, somehow. Iya nggak? Oke. Iya. Oke. Tapi nggak tahu sih Mbak itu apakah negatif apa enggak. Kadang-kadang orang bilang people pleaser negatif, tapi ya saya sih juga melihat ya dalam porsi yang lebih besar mungkin itu bisa merugikan kita. Nanti Mungkin kita itu lihat ya. Ya. Oke, sip. Thank you Hana. Oke, Mbak satu lagi. Kayaknya ada Flora tadi yang angkat tangan. Flora, iya aku lihat juga Flora. Flora, gimana Flora? Silakan. Open mic, open kamera boleh berkenalan dengan kamu. Halo, selamat siang. Halo, iya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan boleh berbagi. Ya, menarik sekali. Tadi saya pilihnya nomor 1. Nomor 1. Memang tadi ada terali 1, 2, 3, 4. Kayaknya menarik 1, 4, tapi saya pilih nomor 1. Oke. Nomor 1 ya. Sebentar saya cari kata. Ya, silakan langsung diomongin aja sambil saya cari. Iya, pertama mungkin reasonnya karena saya anak pertama di keluarga, anak perempuan yang tua. Sama. Ya, terus saya pas balik di picture-nya gini, ternyata seorang anak perempuan yang sedang bermain. Sama, saya juga perempuan. Cuma bedanya anak kecil. Terus yang saya lihat di situ kok background di belakangnya tuh latarnya buram. Tapi asik sih kalau dilihat di dalam gambar itu perempuan anak itu dia sedang bermain ayunan, jadi kelihatannya seru. Cuman karena biasanya kalau bermain gitu harus ada beberapa teman gitu. Kenapa poin-poin di belakangnya tuh diburamkan terus hanya dia sendiri? Itu yang jadi question juga begitu untuk saya. Terus gambar yang saya ambil dari gambar itu, saya melihat ada sisi saya juga yang terkadang merasa bahwa saya sendiri gitu. Ya, kadang mungkin karena kadang sebagai anak yang pertama itu lebih banyak dituntut atau dilihat sebagai yang harus bisa melakukan segalanya dengan baik. Iya. Sehingga dan anak ini dia kelihatan happy gitu, sekalipun dia main sendiri mungkin ada titik fokus yang dia berusaha untuk mau bagi senangnya ataupun ini, tapi karena di dalam itu belakangnya semua buram dan hanya dia yang jadi fokus, dia happy gitu, enjoy, tapi ya sepertinya ada sesuatu, maksudnya kenapa dia harus bermain sendiri kalau bisa bersama-sama dengan yang lain. Nah, itu yang saya kadang lihat dalam diri saya, kadang di lingkungan kok saya kadang rasa kayak, ini mengerti nggak ya kalau sama-sama misalnya dalam tim di pelayanan, di gereja contohnya, ataukah di kelas, itu kebetulan kalau macam saya sementara di tempat sekolah, teman-teman yang lain saya dari Papua, mereka dari daerah lain, apakah mereka bisa nggak mengerti dengan situasi saya? Itu yang kadang saya kadang juga berpikir sendiri, apakah mengerti nggak ya? Seperti begitu. Oke. Ya. Iya, oke baik. Terima kasih kasih banyak. Aduh bagus banget renungannya. Baik.
Saya berterima kasih sama teman-teman yang udah sharing. Mungkin nggak bisa semuanya, tapi nggak apa-apa ya. Saya akan lanjutkan dengan bahan kita tadi ya. Bagaimana saya melihat diri saya ya. Tadi unik-unik ya, jawabannya beragam. Kita share lagi selanjutnya. Oke. Nah, bagaimana saya melihat diri saya atau saya menilai diri saya itu menggambarkan atau mendefinisikan bagaimana saya memiliki self esteem di dalam diri saya atau keberhargaan diri gitu ya. Jadi keberhargaan diri ini tanpa disadari kita sebenarnya sudah memiliki takaran sendiri di dalam diri kita. Tapi kalau kita gali jauh lebih dalam lagi, dari mana sebenarnya akarnya gitu ya? Kita coba lihat. Nah, ini berakar dari saat kita dibesarkan. Bisa berakar dari saat kita dibesarkan. Seperti apa kita dibesarkan? Apakah kita tadi seperti yang dikatakan misalkan oleh Kakak Flora ya, anak pertama. Lalu apakah ada tuntutan sebagai anak pertama? Katakanlah demikian ya. Bahwa anak pertama itu harus nanti membimbing adik-adik. Harus lebih banyak benarnya daripada salahnya gitu. Sehingga tanpa disadari mungkin makna cinta menjadi bersyarat. Ya. Di rumah saya kalau melakukan benar dipuji. Kalau saya melakukan tidak baik saya dipukul. Atau mungkin kalau benar malah nggak dipuji ya. Karena orang-orang Asia nih kebanyakan pelit pujian gitu. Tapi kalau salah itu marahnya luar biasa. Nah, karena demikian terus-menerus gitu. Lama-kelamaan di dalam diri saya terbentuklah pandangan saya pada dunia yang di dalam ilmu neuroscience disebut ini experience dependent neuroplasticity. Bagaimana otak kita itu seperti sudah memiliki gambaran bahwa dunia di kacamata saya itu begitu loh. Bahwa hidup di dunia ini cinta itu bersyarat gitu. Cinta bersyarat. Nah, tanpa disadari kita keluar menjadi remaja dan bertemu dengan pasangan ya. Bertemu dengan orang yang saya mulai tertarik gitu ya. Tertarik dengan orang. Nah, tanpa disadari kita menarik frekuensi yang sama. Lalu kita melihat bahwa pasangan saya ini selalu mengkritik saya misalnya. Pasangan saya ini selalu menuntut saya A, B, C. Dia kalau sudah dipenuhin dia juga kadang lupa mungkin bilang terima kasih. Tapi kalau nggak dipenuhin ngomelnya panjang. Gitu. Atau mungkin nanti kata-katanya mulai kasar atau seperti apa. Tapi kalau dilihat lagi, tapi kok saya bertahan sama dia lama ya? Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Karena memang kita seperti di dalam diri kita ya, sistem saraf kita itu sudah terbiasa dengan apa yang disebut home sweet home-nya itu sama seperti saat kita dibesarkan oleh orang tua kita. Begitu. Ya. Kita terbiasa dengan kekerasan, maka tanpa disadari kita juga terjebak di dalam situasi yang penuh dengan kekerasan. Bisa demikian juga. Ya, karena hanya sekedar kita terbiasa. Lalu kita tanya, kemana itu orang-orang yang mungkin baik hati? Ada nggak di luar sana yang baik hati? Ada. Tapi kalau kita ketemu gitu ya dengan pasangan, mungkin dengan teman-teman ya, teman-teman yang baik hati, kayaknya kita berpikir gini, lemah banget orang itu. Begitu aja dia kayak sopan banget. Sopan tuh kayaknya buat saya tuh bahasa asing gitu. Sopan, lembut, saya senang. Tapi kalau ada mungkin cowok yang menampilkan begitu gitu, kayak asing banget gitu ya. Rasanya aneh gitu. Nah, lalu bisa saat dibesarkan, bisa juga dari self-esteem ini sangat dipengaruhi lagi dari trauma relasi di masa lalu. Bisa. Misalnya, saya tidak pernah mendapatkan kekerasan di rumah, misalnya seperti itu ya. Ini ada kasusnya demikian. Tapi saya melihat bagaimana kakak saya yang kebetulan laki-laki dididik keras sekali oleh ayah saya. Dia dipukuli misalnya gitu ya. Atau mungkin ada kakak perempuan karena dia nomor 1 ya seperti itu. Tapi saya nggak pernah sama sekali. Tapi saya kok bisa dapat
laki-laki itu yang benar-benar luar biasa sama saya gitu. Apa melecehkan, mungkin gitu, merendahkan. Lalu saya mulai trauma. Mungkin saya juga pernah di ghosting gitu ya. Nggak ada kata-kata, nggak ada apa, tau-tau ngilang aja gitu. Nah, itu satu. Lalu saya mengalami lagi berikutnya. Nah, berikutnya begitu ketemu orang yang agak sedikit lebih baik gitu, kita jadinya parno. Nah, kita mulai punya image relasi. Ini pasti sama. Ghosting lagi. Kenapa? Karena sudah terbentuk kacamata ini, bagaimana saya melihat dunia. Ya, akhirnya dengan cowok yang sebenarnya mungkin kita dapetnya udah agak lebih baik ini ya. Tapi kita malah jadi kayak nggak percaya, nggak betah. Lama-lama putus kembali lagi ke frekuensi yang sama. Ketemu lagi orang yang menjawab trauma kita. Gitu. Ya. Nah, ini seperti sebuah lingkaran yang nggak ada habis-habisnya. Nah, itu sebabnya kenapa saya memulai workshop ini dengan bertanya bagaimana saya menilai diri saya. Karena ketika kita bicara soal relasi, maka tidak akan terlepas dari pemain yang ada di dalamnya. Dan ketika kita tahu bahwa sulit sekali mengubah orang lain, maka kita akan melihat lebih ke diri kita sendiri. Apa sih yang terjadi di dalam diri saya sehingga saya kok berelasi begini terus ya ceritanya, seperti itu. Ya. Nah, lalu kita masuk ke sebuah penjelasan lagi seperti ini. Apa yang tadi kan dikatakan menarik frekuensi yang sama. Apa itu frekuensi ya? Oke. Nah, ini ada sebuah peta ya, peta tentang kesadaran yang dibuat oleh David R. Hawkins ya. Dia melakukan penelitian kepada banyak orang. Nah, penelitian ini dengan kinesiologi ya, artinya dia menggunakan otot di badan. Misalnya contoh otot tangan aja ya. Otot tangan itu misalnya tangan lurus ya, lalu dicek ya. Oke, kita kalibrasi dulu. Kalibrasi itu artinya disetel dulu lah ya ukurannya. Oke, kita cek ya. Kalau kita dengar kata damai, bagaimana? Nah, tangan ini ditekan nanti, ditekan tangan. Damai. Oh, loose ya. Kalau ditekan ototnya langsung lemes. Oke, ke bawah mau tangannya. Oke. Kalau benci atau marah gitu ya, marah. Tangan jadi keras ya kalau ditekan. Oke. Sekarang saya keluarkan gambar ya. Adolf Hitler. Wah, langsung tangan kita kaku ya, ditekan ototnya kaku. Lalu keluar. Ibu Teresa. Wah, lemes dia ototnya. Jadi bahkan kita sudah punya, badan kita sudah tahu emosi yang tersimpan ketika mendengar kata-kata itu ya, karena kita punya cerita di belakangnya. Nah, lalu itu semua dikumpulin sama David Hawkins dan dia menyusun peta ini. Ketika kita memiliki sejarah gitu, misalnya dibesarkan atau trauma-trauma apa yang membuat kita mungkin seringkali merasa ketakutan, maka sebenarnya kita berada di frekuensi 100 di sini. Dia sebutannya log, ini ada hitungannya. Ada bukunya kalau mau dibaca lebih detail, bukunya Power versus Force. Nah, ini satuannya log. Jadi takut itu ada di 100 lognya. Ketika kita ada di level yang bawah, biasanya pasangan kita pun nggak akan bergerak jauh dari level-level seputaran sini. Nah, contoh kita ketemu orang yang anger gitu ya, anger nih 150 dan kita bertahan di level ini terusnya kurang lebih frekuensinya akan sama-sama di sini juga. Atau kita punya marah ya, kita bisa ketemu dengan orang-orang yang sama-sama marah juga di sini. Jadi frekuensi yang sama cenderung menarik yang sama. Nah, lalu bagaimana nih kalau kayak begini terus ya, kita muter-muter daerah sekitar ini terus, atau kalau kita seringkali dibuat merasa bersalah saat kita masa dibesarkan ya. Wah, ini yang bersalah lebih rendah lagi nih, coba dilihat ya. Kalau kita bersalah, kita punya postur tubuh pun rasanya sudah nunduk. Apalagi malu, ini kecil banget ini. Kita nunduk kayak nggak punya tenaga. Dibanding orang yang marah, gedean orang yang marah ya, dia berani menatap mata dan segala macamnya. Tapi kalau kita terbiasa dibesarkan, bertahun-tahun dengan rasa bersalah, kita maintain di posisi ini. Nah, sulit untuk jadi marah aja sulit. Tapi kita ketemu dengan orang yang marah, klik dengan dunia kita. Ya, kita stay di frekuensi ini. Ya. Nah,
Lalu bagaimana nih kalau kita begini muter-muter di sini terus? Nah, nanti ada caranya bagaimana kita naik seenggaknya, nggak usah sampai enlightenment lah gitu ya. Ini sulit sekali. Sampai netral aja deh. Netral aja. Netral aja ini udah lebih tinggi dari yang lain-lain. Ketika kita netral, maka kita bayangkan, katakanlah pasangan kita marah pada kita netral, maka nada suara kita pun akan tetap di nada yang tenang ya. Ya oke, kamu oke tadi nggak enak, ada pengalaman yang nggak nyaman buat kamu. Oke, ya saya kopling ini. Oh iya, oke saya paham. Dan kita stay, lama-lama orang yang lagi begitu marah itu bisa turun nadanya. Karena kita tetap di frekuensi itu. Tapi kan untuk menjadi netral, ini banyak luka-luka yang perlu kita beresin di sini untuk naik ke sini, gitu. Ya. Nah, lalu kenapa kita bilang sulit, butuh proses ya? Nah, karena terkait dengan ini. Nah, kita masuk ke mesin kita ya. Jadi di dalam diri kita, menurut pandangan klasik, otak itu terbagi seperti ini. Ada yang namanya otak emosi, yang berwarna ini, walaupun sesungguhnya dalam otak kita kalau dibedah nggak ada warnanya, ini cuma di sini aja. Jadi yang berwarna ini namanya otak emosi, putih ini namanya otak logika kita. Otak emosi kita itu sudah ada sejak kita di janin ibu kita. Jadi non bahasa. Kalau kita tahu bayi lahir nggak bisa ngomong dia. Dia bisanya menunjukkan ekspresi emosi. Dia nangis, dia marah. Lalu kelihatan dari badannya. Kok ke badan ya? Iya, karena otak emosi ini hubungannya langsung. Kalau secara anatomi lihat nih. Dia langsung ke badan kita nih. Sampai belakang leher kita ya. Dekat sekali dia dengan badan. Di sini ada syaraf namanya syaraf vagus, panjang sekali mulai dari pupil mata sampai alat kelamin kita. Nah, siapa yang pernah mau ujian mules? Ujian mules ini, aduh nggak enak perut sekali ya. Terus ada yang kayak mual ya. Nah, itu karena syaraf vagus ini nih. Hubungannya otak emosi dengan tubuh kita, disambungin dipakai kabel ini ke pencernaan kita. Lalu deg-degan ya ke jantung kita. Ai mama jatuh cinta, ada butterfly in the stomach ya, seperti ada kupu-kupu terbang di dalam perut kita, rasanya menggelitik lucu. Ya itu urusan syaraf vagus juga. Gitu di situ. Lalu ada kita pernah dengar pepatah orang takut terkencing-kencing, yaitu urusan syaraf vagus. Karena syaraf ini panjang sekali, mulai dari pupil mata sampai ke alat kelamin kita. Ya. Lalu ketika kita berada dalam kondisi yang kita hayati sebagai bahaya, dari mana kita tahu ada bahaya? Dari sini. Indra-indra kita menangkap ya. Nah, ini ada bagian namanya amigdala. Yang warna ungu muda ya. Nah, amigdala ini kayak detektor asap kalau di hotel. Yang nguing-nguing kalau ada bahaya. Nah, hubungannya dengan penciuman. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan ke mall ya, tiba-tiba tercium, mama ini parfumnya mantan pacar. Langsung sedih ya, teringat lagi ya, itu karena amigdala ini kerjaan nangkepin itu ya. Atau bayi dikasih daster, ibunya belum dicuci, dia tenang ya karena amigdala ini. Nah, lalu input-input yang masuk lewat panca indera yang lainnya itu masuk ke area sini. Yang orange sini, talamus namanya. Penglihatan kita, yaitu retina mata, area terluar otak emosi. Saya dulu sering dipukul sama orang baju merah. Bertahun-tahun saya dipukul sama orang baju merah itu. Sekarang usia saya sudah dewasa. Tapi nggak tahu kenapa setiap ketemu orang baju merah saya langsung kaget sekali gitu ya. Nah, padahal dari jauh ya, itu karena otak emosi kita sudah punya database. Hati-hati sama orang baju merah. Lewat penglihatan masuknya ya. Lalu pendengaran, kata-kata yang kasar masuk ke otak emosi kita. Gitu. Kata-kata yang halus semua masuk ke sini, direkam. Lalu pengecapan kangen masakan mama. Nah, ini juga adanya di sini. Lalu perabaan, ketika kita disentuh, dilus-lus, katakanlah gitu ya, dulu oleh ibu kita saat kita ditenangkan, tidur, kita nyaman. Sekarang ketika kita lagi sulit tidur, kita coba ngelus-ngelus diri kita, kok nyaman ya? Ya karena dia tahu, punya database di sini. Lus-lus nyaman itu artinya kamu lagi rileks, kamu lagi aman. Gitu. Talamus ini temenan dengan amigdala, ya lapor terus dia.
Hitungannya cuma mikrosecond ya, hanya berapa detik gitu, cepat sekali, seperberapa detik. Begitu dia memahami ada bahaya yang secara subjektif kita tahu itu bahaya, langsung dia bajak otak logika kita. Nah, otak logika yang putih ini otak bahasa, otak yang disekolahin. Baru muncul usia 2 tahun. Sempurna di usia 25. Jadi belakangan ini munculnya kalah kasta sama otak emosi. Jadi kalau ada bahaya, si logika belum ngeh. Kenapa? Ini kabelnya cuma sedikit sama otak emosi. Jadi nggak usah pikir panjang, kata amigdala, saya bajak aja kamu biar kamu nggak usah mikir panjang. Kalau ada truk dari kanan kecepatannya tinggi, lari cepetan, nggak usah dianalisa truknya nanti nyampainya berapa lama lagi ke kita, gitu. Atau kalau kita menyadari tiba-tiba kan suka ya, ada rasa, aduh kayaknya rasa aku nggak enak deh, kayaknya aku harus pulang ya. Pulang. Tapi kalau kita nunggu otak logika bekerja, emang apa alasannya pulang? Ada yang menelpon kau, nggak ada yang nelpon kau dari tadi. Nggak ada juga yang WA kau, kenapa kau pulang? Ya, nggak taunya benar insting kita ya, oh di rumah ada sesuatu yang terjadi. Ya, nah lalu itu sebabnya juga ketika kita punya insting bahwa kita ada dalam bahaya, amigdala ini langsung bajak otak logika kita langsung masuk ke dalam pertahanan diri. Kita bisa berantem, atau kita kabur lari, atau bukan badan kita yang kabur, otak kita yang kabur. Kalau mama mulai ngomong panjang lebar, otak kabur ya, pergi, nggak tahu lah mau ngomong apa gitu ya. Atau kalau nggak freeze, jadi beku. Hai, kalau saya presentasi ya, saya udah belajar 3 hari 3 malam, tapi pas presentasi kata-katanya nggak keluar. Badan saya beku, dingin semua. Ya, itu artinya kita merasa itu bahaya. Kita masuk langsung ke dalam survival mode ya. Seperti itu. Nah, lalu kita dari sini bisa menyimpulkan betapa dekatnya hubungan otak emosi dengan badan kita. Begitu. Jadi kebayang kalau dari kecil kita dididik dengan berbagai situasi, mungkin kita terlalu dimanja juga bisa. Nanti begitu kita besar kita jadi lumpuh. Lalu kita bertemu dengan pasangan. Aduh, pusing ya jadi pasangannya. Kenapa? Harus ngeladenin terus ya, karena kita nggak bisa, seperti nggak bisa bergerak sendiri gitu ya. Nah, itu semua sudah tersimpan di sini, di kita. Lalu bagaimana cara kita mengatasi ini? Kalau misalnya ini kok tersimpannya database begitu terus ya. Nah, kita lihat pada titik tertentu, kalau polanya berulang. Apa yang dimaksud pola berulang? Ya, saya selalu kembali lagi kepada hubungan kekerasan. Saya kembali lagi pada hubungan yang selalu harus menuntut saya berkorban. Saya terus-menerus ketemu orang seperti itu. Jadi rasanya jangan-jangan ada sesuatu dalam diri saya. Jangan ragu, temui profesional. Zaman sekarang ini ketemu profesional bukan berarti kita gila. Bukan. Di pintu praktek saya suka ada teman-teman mahasiswa. Mbak, mau sharing, Mbak, mau curhat, Mbak. Gitu. Jadi udah biasa. Waktu saya di UI, tugas demikian juga. Mbak, mau sharing dong. Jadi buat mereka udah biasa untuk ketemu, untuk ngobrol. Seperti itu ya. Kita nggak harus punya penyakit tertentu atau apa. Tujuannya untuk apa? Kita akan coba meneliti, melihat ya, merefleksi ada kantong emosi apa sih di dalam diri kita ya. Jadi kita nanti akan coba mengatasi kantong emosi dalam diri kita. Lalu kita akan melakukan regulasi ulang lagi terhadap sistem syaraf kita yang tadinya sudah biasa tegang banget. Tegang sekali. Kenapa? Di rumah harus buru-buru. Kalau nggak buru-buru nanti saya dimarahin. Lalu nanti saya dapat kekerasan. Jadi kalau pacaran, saya selalu hobinya memburu-buru pacar saya. Sampai saya berantem lah nanti sama pacar saya. Saya nggak sabaran. Saya telepon dia sampai 100 kali padahal dia lagi meeting. Habis itu saya berantem sama dia. Kenapa ya itu? Karena sistem saraf kita kalau nggak buru-buru, nggak tenang. Karena kebiasaan di rumah, kalau nggak buru-buru saya kena pukul, sakit. Jadi gimana? Ya saya harus meregulasi ulang sistem saraf. Gimana caranya ini bisa diatasi semua? Ya kita berproses, butuh waktu. Kita jalani yang namanya konseling, psikoterapi. Lalu kita juga harus melakukan rutinitas
self-care ya. Mulai dari misalnya kita olahraga. Kalau yang sering marah, olahraga itu bagus ya. Mengeluarkan keringat, lalu otot juga bantu untuk melepaskan protein yang bisa merelaksasi. Seperti itu. Ya, lalu hormon-hormon juga melepaskan hormon kesenangan, relaksasi ya di dalam diri kita. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Cukup jelas? Saya kecepatan atau enggak neranginnya? Saya stop share dulu ya. Oke. Ada yang mungkin masih bingung? Kecepatan nggak saya neranginnya? Silakan teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan kah? Atau mau saya lanjut dulu, tinggal dikit lagi, nanti kita baru bertanya kalau bingung Lanjut dulu aja deh Mbak. Kayaknya belum ada nih. dulu ya. Oke, baik-baik. Saya lanjut dulu ya. Oke. Nah, lalu kita kan ngomong ya di dalam relasi. Kalau kayak begini, saya sulit ini jadi membedakan sebenarnya sampai batas mana sih relasi itu dikatakan sehat atau nggak sehat. Oke deh, kita lihat ya. Apa sih red flag dan green flags ya? Di sini kita bilang, oke, kita anggaplah ini sebuah spektrum ya. Spektrum itu artinya kayak sebuah penggaris lah ya. Mulai dari yang sehat sampai yang abusive. Abusive itu yang penuh dengan kekerasan ya. Kita lihat di sini. Sehat itu ketika kita bisa berkomunikasi dua arah terbuka. Bukan cuman mendengarkan saja, tapi kita juga bisa didengarkan. Lalu ada emotional support juga buat kita. Ya. Jadi katakanlah misalnya kita lagi naik di karir kita gitu ya. Lalu pacar kita memberikan emotional support. Saya bangga sekali loh punya pacar seperti kamu ya. Itu emotional support juga buat kita ya. Itu sehat. Tapi ada juga jadi relasi lain yang justru pasangannya merasa terancam ya dengan kamu maju sekali, kamu perempuan ini kalah saya. Wah, jadinya marah-marah, hubungannya buruk. Ada yang seperti itu ya. Tapi ini emotional support di sini. Lalu kita menghormati boundaries. Apa itu? Ada saatnya di mana kita lelah dan kita ingin sendiri mungkin. Nah, ketika masa itu, maka pasangan kita akan memberikan waktu itu pada kita. Oke, kamu kayaknya udah terlalu lelah ya. Ayo, kamu ini dulu lah, tenangkan diri dulu. Ambil waktu sendiri kamu. Sampai kamu enak nyaman, nanti kita bertemu bicara. Gitu ya. Nah, ini menghormati boundaries. Lalu membuat keputusan bersama ya. Jadi bukan satu arah, memaksakan keputusan, nggak begitu ya. Lalu saya bebas menjadi diri saya sendiri. Saya bebas untuk saya bertemu mungkin dengan teman-teman saya, karena pada dasarnya saya pencinta alam, teman saya kebanyakan cowok, dan dia udah mengerti gitu ya. Nah, ini hubungan yang sehat. Sehingga kita bisa bertumbuh menjadi warna kita sendiri. Dia juga bisa bertumbuh menjadi warna dia sendiri. Gitu. Ada ruang di tengahnya untuk saya berekspresi seperti saya. Lalu kalau mulai tidak sehat seperti apa? Mulai tidak komunikasi, jarang-jarang gitu ya, komunikasi ya, lalu tidak menghormati boundaries, maksa, harus ketemu. Padahal kita tahu dia udah 2 hari kurang tidur. Tapi kita paksa untuk ketemu, kita tidak menghormati boundaries. Demikian juga dengan dia. Lalu mulai mengontrol, jam berapa tadi kamu pulang, sama siapa kamu, naik apa kamu, dan segala macamnya ya. Seperti itu. Lalu mulai berbohong, tidak ada trust. Atau maunya hanya berduaan saja, dunia milik kita, yang lain kontrak, pokoknya nggak boleh orang lain mengganggu. Kamu hanya milik saya saja, jadi udah habis itu rontok, kita nggak punya teman. Seperti itu ya. Nah lalu beranjak lagi kalau udah sangat red flag itu masuk ke abusive. Mulai saya melakukan kekerasan fisik, verbal, emosional, seksual, ekonomi, itu masuk ke di abusive. Lalu menuduh pihak lain selingkuh, dimarah-marahin, dituduh, dipermalukan ya. Itu juga abusive. Memperlakukan kita seenaknya saja. Tidak menghargai waktu kita, tidak menghargai energi kita ya, seenak-enaknya nyuruh padahal kita tahu kita juga kerja gitu ya. Lalu mengisolasi pasangan dari pergaulan tadi ya. Ini lebih buruknya lagi dari hanya berduaan, kita nggak boleh keluar rumah. Ada banyak pasangan seperti itu juga yang saya jumpai dalam praktek saya ya. Itu bahkan sampai anaknya udah mau nikah lagi gitu. Selama hidup dia tidak pernah dikasih uang dapur.
hanya dikurung saja di rumah sampai dia merasa tidak punya daya. Ya, itu sudah masuknya di abusive. Oke. Lalu bagaimana caranya saya bisa berkomunikasi yang disebut sehat? Komunikasi ada banyak jenis ya. Ada yang namanya pasif. Pasif itu ya saya menyerah sajalah, berkata ya daripada ribut ya. Saya tekan saja emosi saya sedalam-dalamnya. Lalu ada juga yang agresif. Saya mengancam, memaksa, saya mendominasi. Kalau nggak boleh saya ajak ribut dia. Nah ini agresif, kan nadanya mulai tinggi, kata-kata kasar, seperti itu. Tapi ada komunikasi yang pasif agresif. Kita menyerah, ngomongnya iya, tapi di belakang saya ngomongnya berbeda, saya melakukannya berbeda ya. Yang penting saya nggak ribut di depan. Nah ini pasif, tapi di belakang beda. Lalu yang paling ideal tuh apa? Komunikasi. Ya asertif. Artinya kita berdiri untuk diri kita sendiri. Kita mengatakan yang ingin dikatakan dengan cara yang sopan namun apa adanya. Dan baik dimulai dengan I message ya, atau pesan. Saya merasa, nah kenapa pakai saya? Karena kalau kita perhatikan ya, seringkali yang bikin ribut itu kalau kita udah mulai kalimat dengan kata kamu. Kamu sih, nah ribut udah bentar lagi. Tapi kalau saya pakai kata saya dengan asertif, oke. Saya merasa saya seperti tidak punya udara untuk bernafas. Rasanya saya merasa sesak sekali. Sepertinya saya butuh ruang untuk sendiri lebih dahulu. Jadi bicara saya tanpa menunjuk dia. Gitu. Ya. Nah ini komunikasi asertif yang bisa diterapkan di dalam relasi yang sehat. Nah, sampai di situ, lalu kita rangkum semuanya ini dalam quotes-quotes ini. Jadi ada istilah FLY. First, love yourself, and others will come next. Kenapa untuk membentuk relasi kok urusannya sama diri saya sendiri? Iya, pasti. Karena bagaimana saya memperlakukan diri saya, demikianlah orang lain memperlakukan saya. Sebagai contoh, misalnya saya suka tidur siang karena saya tahu mata saya nggak kuat. Jadi saya bilang sama teman-teman, pokoknya kalau siang jangan ganggu saya mau tidur. Nanti lama-lama teman-teman udah tahu, kalau hubungin dia nanti di atas jam 3 saja. Dia soalnya nggak kuat matanya tidur. Tapi kalau kita nggak pernah ngomong, lalu kita iya aja sama semua permintaan tolong orang, iya aja. Maka orang lain kalau mau ditolong ingetnya siapa coba? Dia aja, dia selalu ngomong iya. Pergi aja ke dia. Nanti dia capek. Dia nggak pernah capek, tenaganya kuat. Padahal dalam hati kita udah nangis-nangis bombay gitu ya, kayak, saya udah capek banget. Tapi saya nggak ngomong karena saya pasif gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi first love yourself, others will come next. Ya. Jadi bagaimana kita memperlakukan diri kita itu menentukan bagaimana orang lain memperlakukan kita juga. Lalu terkait komunikasi. Kalau kamu tidak baik-baik saja, jangan mengatakan kamu baik-baik saja. Kalau kamu mengharapkan sesuatu, biarkan mereka tahu. Jadi jangan kita misteri-misteri ya. Kadang-kadang pasangan itu nggak punya clue juga, dia benar-benar nggak ngerti gitu dengan tanda-tanda kita gitu. Kalau kamu butuh ruang sendiri, beritahu sama mereka. Jangan mengharapkan orang bisa menginterpretasikan tanda-tanda yang kita kasih. Harusnya dia ngerti. Aku udah kasih tanda sama dia. Kebanyakan nggak ngerti. Lalu bagian dari komunikasi dewasa ialah jelas dan jujur, terutama ketika sesuatu itu tidak nyaman. Nah ini juga bagian dari asertif gitu ya. Nah lalu sebuah relasi yang sehat tidak pernah memintamu untuk mengorbankan temanmu, mimpi-mimpimu, atau martabat dirimu. Ini diingat. Sebuah relasi yang sehat tidak pernah minta kamu untuk berkorban semuanya ini. Dia akan menjadi sebuah ruang di mana kamu bisa bernafas dan menjadi dirimu sendiri. Oke, karena kenapa? Karena di dalam sebuah relasi, demikianlah kita bertumbuh, demikianlah kita saling belajar satu sama lain untuk menjadi manusia yang lebih baik ya. Seperti itu. Nah, sudah terakhir, kenapa? Karena kamu berharga. Oke, sampai sini
Terima kasih. Saya izin untuk stop share. Silakan teman-teman mau nanya, mau sharing, mau diskusi. Teman-teman boleh kasih reaction, love, apapun yang teman-teman mau kasih, silakan. Ah, Kalau ada yang nggak ngerti nanti saya jelasin lagi, barangkali kecepatan. Terima kasih hati yang berbinar-binar, Kak Linda, teman-teman, ya Kak Flora. itu ya Mbak Alfi ya, ternyata memang apapun keputusan kita hari ini tuh itu di-drive oleh bagaimana kita dibesarkan, paparan-paparan Iya. apa yang kita, pengalaman-pengalaman yang kita alami, termasuk melihat pengalaman relasi orang lain, Mm-mm. atau pengalaman sebelum-sebelumnya begitu. Betul Itu banget. Iya. membuat kita itu tersimpan dalam otak kita, dan Iya. itu membuat kita, iya Cara Mbak ya, melihat dunia ya. Cara melihat dunia yang gini normal. Di rumah sering kok begini gitu ya. Ini normal. Padahal ya sakit. Kita juga nggak ingin ya sebenarnya seperti itu. padahal kalau dialami ternyata nggak suka, Nggak suka gitu ya. Nggak enak kan nggak rasanya. enak, rasanya Bahkan tidak sampai kesimpan banget di badan ya Hana ya. ada banget di badan. Begitu teman-teman. Teman-teman, kita membuka ruang bertanya kepada teman-teman yang mau bertanya. Saya sih sangat mengencourage teman-teman buat menyalakan video, lalu menyalakan bicara langsung begitu ya. Boleh sekali ada yang mau share tentang mungkin selama ini begitu kecenderungan memilih pasangan akhirnya yang begitu-begitu lagi. Kayak udah lepas dari satu yang kayaknya cukup menguras energi, begini ketemu pacar model sama lagi kayak begitu. Nah, tapi itu kan sebenarnya hal-hal yang mesti kita bicarakan, mesti diurai begitu, trauma-trauma itu. Iya. Panjang ya perjalanannya ya, kita meneliti timeline hidup kita ya. Bahkan ini boleh dibilang perjalanan seumur hidup ya. Perjalanan seumur hidup karena otak emosi kita itu berlapis-lapis. Berlapis-lapis ya, tapi jangan khawatir, semakin kita berproses, lama-lama kita juga merasa bahwa saya kalau marah dulu 1 jam, sekarang saya marah 40 menit sudah reda, cepet banget kembalinya gitu. Ya. Ada yang nanya nih. Ada yang nanya. Linda, Siapa? Melinda? Iya, Kakak Melinda, Clementine, silakan. Melinda Siapa yang mau silakan. duluan? Melinda Kak dulu Melinda baru dulu. Clementine ya. Ya, oke, boleh. Halo. Ya, halo. Kak Melinda suaranya Kamera kan Sinyalnya mungkin ya. ini halo? Ya, Iya. silakan. Oh iya. Mungkin lewat chat kalau nggak bagus sinyalnya. Kayaknya sih. Sebelumnya saya mohon maaf. Oh iya, nggak apa-apa, dimaafkan. Gimana, Kak Melinda? Halo, ya maaf saya nggak nyalain kamera soalnya kamera laptop ini lagi error. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gimana, Jadi, ada apa yang mau ditanya? Iya, saya mau sharing aja. Iya. Sebelumnya terima kasih, materinya bagus banget. Iya, Sangat sama-sama. membantu. Mm-mm. Mungkin sebagai ini ya, kayak konfirmasi terhadap hal-hal yang kita alami seperti itu. Iya. Mungkin selama ini kayak nggak masih denial gitu sama keadaan-keadaan. Lewat sharing-sharing seperti ini kita tuh lebih kayak terbuka, mau menerima diri seperti itu. Iya. Kalau saya terkait dengan materi yang diberikan, saya sangat sepakat terhadap kalau kita mau berubah itu memang butuh proses, butuh waktu. Mm-mm. Karena pengalaman dari hubungan ya, dari hubungan-hubungan sebelumnya, kalau kita tidak ada pembelajaran sekalipun
pengalaman sebanyak apapun yang kita dapatkan, tapi kita tidak mampu merefleksikan itu, ya udah kita di situ aja stuck kalau kita nggak mau belajar terhadap apa yang kita alami. Tapi kalau Iya. kita mau belajar, kita mau memahami setiap proses, mau membuka diri, mau belajar untuk berkomunikasi, menyatakan apa yang kita inginkan, itu saya rasa sangat membantu untuk kesehatan emosi kita. Iya. Jadi kita akan naik satu tingkat lagi dari yang sebelumnya. Kalau kita mau belajar dan menghargai setiap proses yang kita lewati. Iya. Mungkin seperti itu. Terima Ya, kasih. terima kasih. Very good insight. Terima kasih untuk Terima sharing. kasih Kak Iya. Melinda sudah sharing. Kak Clementine, Halo Kak, perkenalkan saya Clementine. Terima Ya. kasih buat Ibu Angel, pemaparannya bagus sekali ya. Nah, yang saya mau tanyakan, maksudnya dengan kita belajar kayak gini, kita jadi tahu ya kayak red flag itu seperti apa, green flag itu seperti apa. Cuman karena pattern-pattern yang sudah ada, pasti ada beberapa bias behavior yang kita alami kayak gitu kan. Nah, Mm-mm. gimana cara kita tahu kalau kita sedang denial atau atau kita sedang dalam keadaan objektif gitu? Karena sering banget misalkan temen saya ada yang protes nih kayaknya dia nih orangnya red flag deh buat lo kayak gitu. Tapi Mm-mm. di satu sisi saya merasa saya punya reason saya sendiri kok terhadap orang ini kayak gitu. Nah, lalu kayak ya makanya gimana kita bisa tahu kalau kita sedang denial sama itu dalam keadaan yang objektif. Itu sih yang mau saya tanyakan karena agak kabur ya kalau ngomongin soal bias ini gitu. Kadang Ya. kita terjebak sama otak kita sendiri gitu. Oke. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, Kak Clementine. Tentunya butuh waktu untuk melakukan perenungan ya. Tapi gini, ada sebuah teori namanya Johari Window. Saya akan sharingin lewat ini ya. Sebentar, saya cari di Google dulu biar kelihatan Johari Window. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Kalau masih lihat ya, saya buka dulu bentar. Wih, gede sekali nih. Nah, ini aja deh. Nah, ini ya. Ya, aku sharing sekarang ya. Sorry. Nah, ini. Kelihatan nggak di sini? Agak kecil ya? Nah, kelihatan ya? Oke. Johari Window itu adalah tadi ya. Bagaimana ini adalah sebuah sebuah points of view lah ya, sebuah points of view, ada sebuah teori yang mengatakan bahwa diri kita ini itu ada 4 matriks begini ya. Jadi ada sisi di dalam diri kita yang diketahui oleh diri kita dan orang lain, jadi terbuka ya. Wih, kamu itu anaknya ceria, ya aku juga merasa aku ceria orangnya gitu, itu open. Tapi ada sisi yang blind, artinya hal yang kita nggak aware, nggak sadar, tapi orang lain tahu. Nah, seperti pendapat tadi dari teman ya, nggak sadar, tapi orang lain tuh tahu gitu. Kita perlu menampung pendapat-pendapat seperti itu. Nanti artinya nggak serta-merta kita deny gitu ya, nggak serta-merta kita deny, kita tampung walaupun hati kita belum serak ya, karena bisa jadi menurut teori ini ada masa di mana kita nggak tahu diri kita, tapi orang lain bisa lihat. Karena orang lain lebih berjarak dengan diri kita ya. Bayangin kita pegang handphone inilah ya, kita pegang handphone. Kalau kita megangnya begini, dekat ke mata, kita bisa lihat nggak? Ini tiap hari begini nih. Kelihatan nggak bentuknya kayak apa? Pasti nggak kelihatan ya. Nah, kita mesti jauhin dulu, baru kita kelihatan. Tapi orang lain tuh melihat dalam jarak ini. Jadi pasti ada yang dilihat orang lain yang kita nggak lihat. Lalu ada juga bagian di mana orang lain nggak tahu, saya tahu loh. Karena mungkin saya ngelakuinnya diam-diam, saya nggak suka cerita-cerita gitu ya. Atau sebenarnya saya nggak suka keluarkan itu, tapi dalam hati saya merasa demikian. Tapi ada juga area yang orang lain nggak tahu dan saya nggak tahu, mungkin karena kita nggak pernah punya pengalaman terkait dengan hal itu. Jadi ada banyak hal yang mungkin dalam diri kita senantiasa ruang ini ada dan belum pernah kita explore. Nah, seiring pengalaman kita, area yang open ini pasti akan lebih terbuka, lebih lebar.
Seperti itu. Nah, ini saya stop share. Jadi kalau terkait dengan pendapat temannya diambil dulu. Nanti kita boleh melis di dalam benak kita, si ini ngomong, si itu ngomong, si ini ngomong. Kok ada kesamaan ya? Lalu kita coba untuk merefleksikan perjalanan hidup kita. Katakanlah, saya pengen banget mengubah pasangan saya menjadi orang yang jujur. Saya gemes banget sama orang itu yang tukang bohong, tapi saya yakin dia pasti jujur. Gitu. Nah, kita perlu menelaah ke belakang. Apakah di dalam hidup saya ada sosok yang demikian? Jangan-jangan sebenarnya yang saya lagi gemesin itu bukan dia. Kebetulan dia aktor yang hari ini datang di dalam hidup saya. Tapi sebenarnya itu ayah saya dulu. Jadi sebenarnya ini cerita tentang si kecil saya yang dulu itu terluka karena bohongnya ayah. Saya berharap dia berubah. Jadi ketika saya punya pasangan kan ya kayak teman setara ya. Kalau sama teman main kan kita berani gitu ya. Nah, kamu harus begini deh, kamu coba begini, kayak gemes gitu. Kalau sampai kita gemes banget bisa begitu, nah mungkin kita perlu menelaah ke belakang. Sehingga kita perlu ngeh bahwa ini sebenarnya berarti kita itu lagi mencoba untuk menolong inner child kita. Kita bukan lagi nolong orang itu, misalnya gitu ya. Jadi yang kita lagi mau puaskan itu sebenarnya diri kita. Bukan pasangan kita. Bukan orang itu. It's about me. Ya, jadi mungkin definisi denial atau apa kadang-kadang kalau kita bingung kita taruh aja dulu istilahnya itu ya. Tapi kita coba untuk ngelihat ke arah sana. Seperti itu mungkin ya. Dan mungkin butuh waktu. Makanya kalau kebingungan kadang-kadang mungkin bisa dibantu oleh profesional juga. Kadang kita bisa bantu bikin timeline, lalu kita lihat pola apa yang berulang, yang kayak gitu-gitu. Jadi paling nggak ada temen gitu buat diajak diskusi. Seperti itu mungkin ya, Kak Clementine ya. Iya, sama-sama. Lalu ini sama panggilannya siapa ini? Kak Ansel? Betul nggak? Bagaimana cara berkomunikasi yang sehat jika kita menemukan pasangan yang introvert, ataupun sebaliknya, untuk solusi ataupun tips dan triknya, ya. Oke. Introvert itu introvert kalau dia menemukan kenyamanan, dia bisa perlahan-lahan untuk membuka diri. Ya. Nah, kita mungkin perlu bertanya lebih banyak ya mungkin kalau introvert ya. Jadi kita bisa memahami dia gitu. Pertama, ketika kita mungkin berkenalan lebih jauh dengan orang, kita bisa cari tahu bagaimana dia dibesarkan. Bisa jadi mungkin ayahnya ternyata juga pendiam gitu ya. Jadi di keluarga hampir tidak ada komunikasi. Jadi nggak biasa sebenarnya komunikasi itu ya. Saya juga punya di sini pasangan klien di mana si prianya itu kayak nggak punya bahan aja gitu buat diajak ngomong. Diajak ngomong nggak ada apa-apa ceritanya. Ternyata digali-gali masa dibesarkannya memang dia nggak pernah diajak komunikasi dalam keluarga. Jadi memang nggak pernah ditanya. Justru dalam relasi ini dia belajar. Nah, bagusnya adalah pasangan itu datang ke saya dan bertanya, saya harus gimana ya jawabnya? Nah, kadang-kadang ada tipsnya juga gitu buat orang-orang introvert ini. Oke, kalau ada orang ngomong, kamu nodding gitu ya, atau kalau dia nanya ini, kamu coba untuk jawab dari angle ini. Gitu. Nah, tapi kalau tadi yang ditanyakan oleh Kak Ansel, bagaimana tips dan trik menghadapi orang introvert, kita boleh bertanya lebih banyak kepada dia gitu untuk memahami tadi bagaimana dia dibesarkan, apa yang menjadi kesenangan dia gitu ya, itu juga bisa. Kadang-kadang orang introvert itu bisa jadi super bawel kalau kita udah ketemu kesenangannya dia. Gitu. Ya. Jadi sebagai contoh teman saya ini pendiam orangnya. Tapi dia suka banget sama reptil. Suatu hari di kereta api, kan nggak mungkin tuh orang introvert membangun komunikasi, Bu mau kemana Bu? Gitu tuh kan nggak orang introvert banget ya. Duduk mah duduk aja gitu sendiri.
Tapi suatu hari dia lihat orang sebelahnya baca buku reptil. Hari itu dia super bawel banget karena itu kesamaannya sama yang dia suka gitu. Jadi dia senang aja ngobrol. Nah, jadi selain tadi kita tahu tentang bagaimana dia dibesarkan, juga cari tahu mungkin yang lebih gampang dulu adalah dia senangnya apa. Gitu kali ya. Oke. Seru. Yang tadi Oh, izin ini Mbak, ada pertanyaan dari Kak Flora. mendukung sel saraf kita untuk secara bertahap meregulasi sistem saraf hingga bisa neutral apabila ada kecenderungan punya inner child traumatik, trauma masa lalu, dan durasinya berapa lama? Oke. Saya jawab dari bottom dulu, durasinya seumur hidup. Mohon maaf, jadi agak mengecewakannya. Durasinya seumur hidup karena sifatnya progres ya. Jadi bukan berarti, aduh lama banget seumur hidup. Nah, kita mesti definisiin ulang dulu. Apa yang disebut tadi, mungkin kadang-kadang orang, saya ingin sembuh. Atau kadang-kadang orang ngomong, saya ingin normal. Define normal, pertanyaan saya biasanya gitu. Please definisiin normal itu apa. Ya saya nggak punya itu semua gitu. Oh, nggak bisa sih. Kalau itu tuh nggak bisa kalau normalnya begitu. Tapi ketika kita tahu bahwa ada rasa yang nggak enak, kita bisa meregulasi dengan baik sehingga kita punya waktu dan punya waktu untuk menjadi lebih tenang, itu saja sudah merupakan sebuah progres yang luar biasa. Seperti itu. Ya, karena untuk sampai ke sana itu perjalanannya panjang banget. Kenapa dibilang panjang? Ya tadi, mengubah sistem saraf yang tadi disregulasi menjadi regulated lagi. Itu, wah, panjang banget. Cara apa yang bisa dilakukan? Cara yang bisa dilakukan, nih, salah satu contoh ya, kadang-kadang trauma membuat kita panic attack ya. Contohnya seperti itu. Panic attack itu kan sebenarnya saat dimana memori kita tuh tiba-tiba kayak seakan-akan diri kita berada lagi di masa lalu kita jadi panik gitu. Dan masa lalunya itu biasanya masa lalu yang traumatik ya. Nah, jadi bagaimana ya kita melatih untuk berada di sini kini lebih banyak. Gimana cara berada di sini kini lebih banyak? Cara yang paling bisa dilakukan, mudah tapi nggak mudah untuk ditelatenin gitu deh bahasanya ya. Contoh, paling gampang dalam keseharian, kalau teman-teman biasanya megang HP atau ngetik di laptop ya, lakukan yang namanya latihan orienting. Jadi nge-break. Jadi kita nge-break. Dalam sehari mau 10-20 kali nge-break, terserah, nggak apa-apa. Apa yang dilakukan waktu nge-break? Jadi jauhkan pandangan dari layar komputer, lihat horizon yang lebih luas di depan kita. Oh, kita boleh ngomong bersuara biar diterima mata lamus masuk lewat kuping. Di depan kita ada tembok putih. Di kiri kita ada temen lagi nguap tuh, dia sekarang ngantuk kali ya gitu. Terus di kanan kita ada bos kita lagi meremut dia gitu ya. Lalu sadari bokong duduk di mana? Oke, kursi saya empuk ini. Enak tapi panas dari tadi ya. Saya mau bangun dulu sedikit ya biar ada angin kena bokong saya gitu ya. Lalu sadari telapak kaki ada di mana? Telapak kaki empuk. Nyeker tapi ini karpetnya empuk, enak kayak kalau di kantor, senang gitu ya. Lalu nafas perhatiin. Dari tadi kita nggak nafas ternyata, saking tegangnya bikin itu presentasi, nggak nafas. Benerin dulu nafasnya. Beresin nafas dulu, lalu perhatikan pundak. Kalau kita lagi seru, kita bisa begini loh. Relaksin dulu. Ya. Nah, dengan cara demikian, kita udah menendang bola stresor keluar dari sistem di badan kita. Karena kita beresin napas, kita menyadari sini dan kini, sehingga kita mengurangi kemungkinan kita panic attack atau mengurangi kecemasan. Ya, ketika cemas, ketika panic attack, kita lagi ada di masa lalu, nggak ada di sini kini. Kita mengembalikan di sini kini. Karena realitanya memang kita di sini dan kini. Gitu. Ya. Nah, lalu udah nih kita kerja lagi. Itu kan nggak ada semenit lah ya, nge-break gitu paling semenit lagi. Nanti break lagi. Ya, lihat lagi depan, samping. Mau minum, ambil. Boleh, air ini segar sekali baunya ya. Lalu diminum pelan-pelan, air enak sekali.
benerin duduk, cek napas, ayo lagi habis itu kerja lagi ya. Jadi biarkan itu menjadi kebiasaan kita untuk kembali ke sini dan kini. Kembali ke sini dan kini. Itu adalah cara untuk meregulasi ulang sistem saraf kita yang dulu mungkin tegang terus ya karena trauma. Nah, ketika kita terbiasa mengembalikan sini kini, nggak ada ancaman di sini kini. Saya duduk nyaman sekali sekarang, gitu ya. Jadi kita kasih tahu ke sistem saraf berkala, hai kamu aman, hai kamu aman, hai kamu aman, beresin nafasnya, beresin ini, gitu ya. Seperti itu contohnya. Nah, yang lain-lainnya kita bisa proses ya, mungkin lewat terapi-terapi yang dilakukan. Brain spotting kah, ada emotional freedom teknik kah, ada macam-macam banyak. Nanti Papua bikin lagi aja, kita bikin tentang trauma deh ya. Nanti kalau nggak nyambung, ini trauma panjang. Gitu. Seperti itu kira-kira, Kak Flora ya. Demikian. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Iya, teman-teman, kita masih punya sekitar 3 menit. Oh, udah habis ya? Oh, oke. Wow. Katanya Olis juga. Serem kali, Apa? Om. Mbak Alfi, Ya. ini kita sudah habis ternyata waktunya. Ya. Sebelum kita mengakhirinya, Mbak Alfi ada closing statement dulu Kak buat kita. Apa ya closing statement-nya? Belajar untuk apa namanya gini. Ketika kita ingin menemukan kebahagiaan, jangan pernah mencari kebahagiaan lewat pasangan kita. Dalam arti gini, saya akan berpacaran supaya saya bahagia. Saya akan menikah supaya saya bahagia. Karena itu tidak akan terjadi. Kita bisa bahagia ketika kita sendiri sudah bahagia. Kita bahagia karena kita merawat diri, kita merawat luka kita hidup dengan sehat, kita menghargai diri, kita sudah jadi huruf O. Huruf O. Jadi ketika kita ketemu pasangan, kita nggak huruf C yang krok-krok, kamu gini dong sama saya, baru saya senang. Kamu dulu yang kayak begini sama saya, baru saya senang gitu ya. Terus aja krok-krok, padahal sama-sama C. Nah, jadi kita makanya kalau ketemu pasangan yang saling support, senang ya, masing-masing bisa jadi O dan O. Nanti O dan O ketemu dan kita merayakan kebahagiaan. Jadi bukan artinya saya bahagia kalau kamu begini, nggak akan pernah bahagia. Seperti itu. Bahagia tanpa syarat ya. Nggak harus orang lain berubah baru saya bahagia. Karena belum tentu orang lain berubah, saya bisa cari gara-gara. Saya bisa cari gara-gara kepada kepada pasangan saya yang sebenarnya sangat baik dan manis. Saya bisa cari gara-gara sama dia. Karena saya merasa di sini saya udah mulai nggak tahan nih. Dia udah baik-baik, kayak biasa ada keributan di rumah, ini adem ayam, ini nggak nyaman ini buat sistem saraf saya gitu ya. Saya yang cari gara-gara, saya jadi gitu kan biasanya kan. Nah, itu sebabnya kita nggak akan bisa bahagia kalau kita menerapkan punya pasangan pasti bahagia. Nggak akan. Selama kita nggak bahagia dengan diri kita. Gitu aja mungkin. Itu pesan buat kita ya teman-teman. Kita tidak akan pernah bahagia kalau kita tidak bahagia. Jadi cukup untuk diri kita sendiri dulu, baru kita mencari keluar. Ketika kita happy, atau ya maksudnya nggak harus sampai ini kita sempurna dulu baru cari pasangan, enggak. Tapi as long as kita bisa dapat maksudnya teman sama-sama belajar, itu oke. Gitu ya. Berharap kita bisa narik frekuensi yang lain ya, yang lebih memang bisa saling support kita. Gitu. Yeay. Oke. Teman-teman, demikian kita punya sesi baku sayang dengan cara yang benar. Mbak Alfi izin, ini kan teman-teman bisa akses Mbak Alfi di mana begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh mereka pengen Mbak Alfi adalah psikolog klinis gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau katakanlah konseling apa segala macam, mereka bisa akses Mbak di mana. Mbak boleh sharing ke teman-teman. Jadi mereka ataupun mau follow enlightenment begitu, di enlightenment juga banyak konten-konten ya Mbak.
Iya, jadi ada IG-nya enlightmind.id, ada di situ. Terus ada juga kalau mau apa namanya, Mbak, kayak saya pengen konseling gitu ya. Di sini ada Angel, ya Angel itu apa namanya membantu kami di Enlight Mind untuk membantu teman-teman yang akan melakukan pendaftaran. Ini nomor teleponnya Angel, seperti itu. Lalu itu mungkin ya, Ya, yang kalau bisa DM bisa gitu ya, di situ bisa. oke. Oke? Oke, Mbak, sebelum kita mengakhiri ini, teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk buka kamera dulu. Kita mau foto Oke. bersama. Em, ya, kita mau foto bersama, merayakan hari ini. Kita belajar banyak sekali dari Mbak Alfi. Betul Mbak Alfi, kita menyadari bahwa kadang-kadang kita juga bingung kecenderungannya ini dan itu dan segala macam. Tapi kita belajar dari Mbak Alfi banyak sekali. Jadi teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk buka kamera, lalu kita foto bersama, merayakan ilmu baru yang hari ini kita dapat dari Mbak Alfi. Nyamannya aja ya teman-teman. Hai, terima kasih teman-teman. Masih ada yang mau buka kamera? Oke, masih adakah teman-teman yang mau buka kamera atau cukup? Kayaknya cukup ya teman-teman yang lain. Lagi di kondisi yang mungkin tidak memungkinkan. Oke, teman-teman pasang senyum terbaik teman-teman. Sabar. Kakak Ada yang Frida? buka kamera lagi di ini miring-miring. Iya. Kakak Frida mau foto kah? Kameranya terbalik. Oh, enggak. Kayaknya kebuka kameranya. Iya, iya. Oke. Iya. Ya, silakan Olive yang akan foto ya. Oke. Teman-teman dengar agak-agak aba-aba dari Olive. Oke, terima kasih semua. 1, 2, 3, cheese. Satu kali lagi, kita senyum. 1, 2, 3, cheers. Oke, ini Kak Frida baru buka, jadi kita ambil satu Ayo, kali kita ya. ulang lagi. Kak Frida mau. Oke. Oh ya, pas. 1, 2, 3. Oke, semua. Oke. Aduh, terima kasih banyak. Terima kasih Olive. Teman-teman, demikian kita punya sesi kita baku bantu, baku sayang dengan cara yang benar. Terima kasih buat Mbak Alfi untuk sharing ilmunya kepada kita. Ilmu ini sangat-sangat bermanfaat sekali buat kita, Mbak. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di sesi Sapa Perempuan Papua kita baku bantu. Semoga ilmu yang teman-teman dapat menjadi berkat juga buat teman-teman ya. Mungkin itu saja. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore, dah. Terima kasih Sapa Perempuan Papua dan juga Ibu Angel. Bye. Izin live. Terima kasih, Mbak Alfi. Ya, Ya. dadah. Terima kasih ya teman-teman ya. Ya, terima kasih. Thank you Hana Oli. Terima kasih Cindy sudah bergabung. You. Terima kasih Becky. Terima kasih Kak Iya, di Rita, Manokwari. Nanti sudah Melinda, chat aja Hana. Kak Hana. Dah. Makasih. Terima kasih. Terima kasih, guys. Kakak Yuli yang selalu juga. Kakak di selalu ini. Dia dari pertama sih Kak Yuli, Becky. Ini dari Selalu ada ya. aku ada. Terima kasih teman-teman selalu hadir di kita punya sesi. Halo Kak Karina. Oh ada my God, Mercy Wonder nih hapus. Mercy baru mau gabung tuh. Salah kita.
Aduh, Mbak Alfi bagus ya, dia punya teknik ya. Proses Apa awet. simpel, sederhana begitu. Mbak Alfi, makasih banyak. Iyo, minta maaf tadi Nan bilang ini maaf juga ke Mbak Alfi itu kita agak ini agak ngaret 30 menit. Iya, maaf ya Mbak, kita nggak deh. Selesainya ngaret. Oh, minta Mbak Alfi punya rekening ya. Senin nanti bilang Mbak Alfi Senin baru kita proses sesuai jam kerja Bang. Iya. Atau aduh kok 900 saya ganti Senin atau Selasa. Saya belum Oh iya, kebayang. kok udah jam sawah ya? Saya senang. Itu. Kau tahu, saya kemarin rencana balik dari Jogja tuh saya tidak punya waktu terus. Kayak jangan selesai tuh kayak macam jam 5, Bang tutup. Jadi kalau terus Senin ya Selasa lah. Tidak sih harus Senin biar transfer Mbak Alfi bener. Saya bilangnya, oh iya Mbak, pembayarannya saya hubungi Angel aja kah gitu. Aja kah Mbak, atau langsung ke Mbak Alfi gitu. Terkait pembayaran. Mercy Wonder siapa ya? Saya punya sepupu kan? Siapa? Ini Hatra. Admit dulu ya, bersalimu. Iya. Tidak usah submit. Aku harus admit lagi. Kan tidak ini juga tuh. Jadi kayak sepupu. Echa bukan sih, halo? Gak usah remove sih. Maaf ya, I remove you from this. Iya, nggak apa-apa, Hana, sama-sama. Saya share di ini. Itu share umum kan tidak usah. Apa? Sabar, PPT-nya. Tidak usah di ini saya tadi sudah tahu siapa yang join, jadi saya kirim ke mereka saja. Oh iya. Ya nggak apa-apa, Hana. Sama-sama. Terus ini. Mbak, untuk pembayarannya kami transfer kemana gitu ya? Iya, iya minta detail pembayarannya untuk kita ini proses pembayaran. Pembayarannya Baru bilangnya nanti paling Senin baru kita ini apa minta, prosesnya? ya minta detail. Atau Selasa. Rekeningnya Mbak ya. Iya. Mbak ya. Ih, Hana nggak usah. Oke, Mbak, oke. Senang, Mbak Alfi tuh. Tapi saya pikir bagus. Gitu loh. Ini kan loss of record tuh. Ini matiin aja, wait. Oke.